Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mahabi Channel di channel pendidikan dan hiburan. Bertemu kembali dengan Mahabi Channel. Pada kesempatan ini Mahabi Channel akan membahas tentang perbedaan antara iblis, jin, setan, dan hantu. Karena masyarakat Indonesia masih sangat tertarik dengan hal-hal mistis, sehingga film-film atau pembahasan yang bertemakan tentang mistis banyak sekali penontonnya. Gambar berikut hanya ilustrasi dari iblis, karena wujud asli iblis tidak bisa dilihat oleh manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, iblis adalah julukan nenek moyang bangsa jin. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iblis asal mula jin, atau bisa dikatakan bapaknya dari para jin, sebagaimana Nabi Adam juga bapaknya dari manusia. Nama asli dari iblis adalah Ajazil, yang artinya makhluk Allah yang terhormat atau kuat. Diberi gelar juga Sayyid al-Malaikat, atau pemimpinnya para malaikat. Namun saat Allah menciptakan Adam, kemudian malaikat dan Ajazil disuruh sujud, semua malaikat sujud kecuali Ajazil atau iblis, karena dia merasa lebih baik dari Adam. Dia terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk Ajazil. Sejak itulah Ajazil diberi julukan iblis, berasal dari bahasa Arab, yaitu abalasa, yang artinya putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan jin berasal dari bahasa Arab, yaitu janna, artinya tersembunyi atau tidak terlihat. Seperti dijelaskan tadi, bahwa iblis adalah bapak moyangnya dari jin. Berarti jin adalah keturunan dari iblis, yang asal mulanya terbuat dari api, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, dan Ad-Dahak, jin terbuat dari api murni, yaitu tanpa campuran. Bentuk asli dari jin tidak bisa dilihat oleh manusia, namun mempunyai kemampuan menjelma atau merubah bentuk menjadi apapun yang dapat dilihat manusia. Jin juga diperintahkan untuk beribadah seperti manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga ada jin yang taat dan jin yang ingkar. Jin yang taat tidak pernah menggoda atau menakut-nakuti manusia, tapi jin yang ingkar, inilah yang menakut-nakuti manusia dengan jelmaannya atau penampakannya yang menyeramkan. Semakin takut manusia pada penampakan jin, maka jin semakin senang menggoda manusia. Hantu atau makhluk yang menyeramkan, menurut pendapat sebagian orang, adalah jelmaan roh orang yang matinya teraniaya. Padahal yang benar, roh orang yang meninggal itu sudah berada di alam barzah, yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi tidak bisa kembali ke alam dunia, sesuai dengan firman Allah dalam surat Rum ayat 55, yang artinya, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Penampakan makhluk yang menyeramkan atau roh orang mati itu adalah jelmaan dari jin yang ingkar. Bukan berarti roh itu kembali ke alam dunia. Inilah pemahaman yang keliru. Penampakan makhluk yang menyeramkan atau roh orang mati itu adalah jelmaan dari jin yang ingkar, yang ingin menakut-nakuti manusia. Ketika manusia di suatu wilayah banyak yang takut dengan pocong, maka jin menjelma dan menakut-nakuti seperti pocong. Begitupun
ketika satu wilayah takut dengan kuntilanak, maka jin akan menjelma seperti kuntilanak. Oleh sebab itu, hantu di dalam negeri berbeda dengan hantu di luar negeri, karena dia menjelma sesuai dengan yang ditakuti orang-orang di sekitarnya. Sedangkan setan menurut Ibnu Jarir adalah kata sifat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setan bisa berasal dari manusia atau jin sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dalam surat Al-An'am ayat 112, dan di dalam surat An-Nas ayat 5 dan 6, Iwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang membisikkan di dalam hati manusia yang berasal dari jin dan manusia. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga kita memahami perbedaan antara iblis, jin, hantu, dan setan, dan kita tidak tertipu oleh langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia.